Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Puji syukur dan saya senang oleh karena hari ini boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat GKT 3 Malang untuk beribadah dan melayani. Saya tahu bahwa kita beberapa waktu lalu sempat mengalami satu kondisi dan keadaan yang tentu sangat tidak mudah, yang berjalan 2 tahun lebih. Dan kalau hari ini masih ada kesempatan, waktu yang Tuhan berikan, kita masih bersama-sama beribadah dan melayani. Tentu hal ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa syukur. Saya percaya juga saya tahu bahwa di tengah ibadah kita, setelah masa pandemik itu ada keluarga-keluarga yang harus kehilangan orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Baik keluarga besar jemaat maupun kami juga yang melayani di Kalam Kudus Jogja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi untuk sebuah kesempatan waktu yang Tuhan berikan kita bersyukur. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Kita mohon belas kasih Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus menolong, memberikan pengertian dan kemampuan kepada kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, untuk sebuah kesempatan yang masih boleh Tuhan berikan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Hari boleh kami lewati demi hari. Dan setiap kali untuk waktu kami boleh bersama-sama beribadah adalah sebuah anugerah Tuhan bagi setiap kami. Dan tolonglah setiap kali kami memiliki waktu yang masih Tuhan berikan ini, hati kami limpah dengan syukur. Kami dengan sungguh-sungguh menggunakan waktu yang masih ada ini. Demikian pula Tuhan, tatkala untuk sebuah waktu dan kesempatan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, mohon kiranya Allah Roh Kudus yang menolong dan memampukan setiap kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, bukan hanya menjadi pengetahuan kami, tetapi boleh mewarnai hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin seperti Dikau, seperti yang Tuhan kehendaki, dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu dan juga tolonglah hamba-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Timotius pasalnya yang keempat. 1 Timotius pasalnya yang keempat, dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. 1 Timotius pasal 4 ayat pertama sampai 16, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran yang sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.
Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Sampai sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tengah hidup di tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat yang begitu banyak sekali berkaitan dengan masalah takhayul, tradisi maupun budaya. Dan tanpa kita sadari, semuanya itu bisa mempengaruhi pikiran kita dan perilaku kita. Dan celakanya, yang kita lakukan itu juga kita ajarkan kepada keluarga maupun anak-anak kita. Tanpa kita sendiri mengerti apa artinya, apa maknanya bagi kita. Sampai hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang Kristen yang saya mengatakan takut sekali dengan angka 13 Bapak Ibu. Sampai ada jemaat itu pernah punya anak nomor 13. Anak yang wakil banget Bapak Ibu. 13 perempuan lahirnya Jumat bisa noleh apes toh. Ya orang bilang apes. Anak itu kemudian diberikan orang lain Bapak Ibu. Karena dianggap ini anak lahir bawa sial saja. Ada orang yang takut dengan angka 4. Karena kalau dalam bahasa Mandarin ini sama dengan angka mati kan bukan. Makanya hari ini banyak sekali orang mau beli ruko, enggak mau nomor 13. Makanya enggak ada nomor 13. Nginep di hotel juga enggak ada. Orang takut nginep di kamar 13, lantai 13. Dan kita ilangi semua itu. Ketika tanya kenapa takut? Yus pokoknya wedi wae begitu. Kenapa? Ya enggak tahu. Yang lain Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan ketika membangun rumah. Berapa banyak yang membangun itu karena takut kalau mau memasang atap, kemudian harus selamatan, sembayangan, lalu memberikan sesaji. Kemudian kita juga bertemu hal yang lain, yaitu Bapak Ibu ketika ada di rumah duka. Banyak sekali yang datang bukan sekedar menaruh simpati, dukungan kepada keluarga duka, tapi tanpa sadar terkadang berdiri di depan peti jenazah lalu berdoa lama sekali. Sampai orang terkadang tanya ini berdoa untuk siapa ya? Untuk keluarga atau untuk almarhum? Belum lagi setelah masa duka itu masih ada peringatan 3 hari, 7 hari, 40, 100, 1000 hari. Dan rasanya kalau tidak memperingati itu ada ketakutan tersendiri dalam keluarga. Bahkan ada keluarga di dalam kedukaan itu melarang anggota keluarga untuk memakai alas kaki. Di rumah duka dari pagi sampai malam tanpa alas kaki semua anggota keluarga. Karena ada keluarga besar yang melarang untuk melakukan itu. Bahkan untuk hari-hari setelah perkabungan dilarang untuk keluar dari rumah. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang lain juga ketika Cingbing pergi ke makam. Bukan hanya pergi membersihkan makam. Tapi juga membawa makanan-makanan apa yang menjadi kesukaan daripada almarhum. Lalu berdoa di sana, memohon berkat, memohon perlindungan. Dan yang lain Bapak Ibu, terkadang bagi banyak orang yang baru saja merayakan hari raya Imlek. Pada waktu Imlek sampai 2 hari ke depan tidak boleh sapu, tidak boleh menyapu rumah. Walaupun itu kotor, katanya sama dengan menyapu berkat Bapak Ibu. Jadi rumah reket ya, babano, itu malah banyak berkat katanya. Tidak usah disapu.
Dan bukan hanya itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi kita juga melihat ada orang yang hari ini sama ketika anak sakit-sakitan namanya diganti. Ganti nama supaya sehat baik-baik saja. Ada orang Kristen anaknya sakit-sakitan lalu diganti nama karena lahirnya tanggal 25 Desember. Dan keluarga itu punya paham kayaknya anak saya ini tidak sanggup, tidak kuat nyanyi Tuhan Yesus katanya. Sengejak saingan ya sopo begitu. Dan memangnya Tuhan Yesus pas tanggal 25. Jadi namanya diubah karena dianggap sakit-sakitan dan tidak tahan dengan kondisi yang sama dengan Tuhan Yesus katanya. Ada keluarga yang begitu bingung menaruh ari-ari. Anak habis lahir itu tali pusar lalu ditaruh di kendi. Kalau laki diberi apa, perempuan diberi apa, lalu ditanam. Di samping rumah, di depan rumah dikasih lampu. Masih ingat Bapak Ibu? Dulu waktu ari-ari Bapak Ibu ditanam dikasih apa? Nggak ingat. Ada orang Kristen anaknya sakit lalu tanya kepada saya, Pak Titus ini ari-ari mau dipindah sebelah mana ya? Anakku loro-loro dan saya tanya, memang selama ini taruh mana? Samping kanan. Apakah perlu dipindah ke kiri ya Pak ya? Dan saya bilang kenapa begitu? Lah ya anak saya sakit. Lah saya bilang kalian ini ya aneh. Saya udah bilang anakmu bertambah besar, bawalah ke gereja. Ajaklah sekolah minggu. Tapi kalian selalu jawab di gereja yo kayak wong loro katanya. Jadi tidak usah dibawa ke gereja. Terus malah dibawa jalan-jalan tiap hari Minggu itu ke mall, dari satu mall ke mall yang lain. Wah apik banget tuh. Saya tanya apa alasannya? Supaya anak saya kenal mall. Wah keren tak? Anak kecil supaya kenal mall. Lalu ketika tanya taruh mana Pak? Wis kak karepmu. Mau taruh rumah, dalam rumah, atas genteng, terserah begitu. Yang saya bilang kalian yang perlu bertobat tuh. Bapak Ibu ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau ini disebutkan ada begitu banyak dan bisa menghasilkan buku yang berjilid-jilid yang tebalnya luar biasa. Saya bisa mengatakan demikian karena Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mereka melakukan itu karena demi untuk selamat, berkat, perlindungan supaya tidak terjadi apa-apa. Terhindar dari celaka. Tapi yang melakukan ini juga tidak mengerti apa maknanya, apa arti semuanya itu. Dan itu kita ajarkan turun-temurun di dalam keluarga. Saya lahir dari keluarga yang sangat banyak tradisi, kebudayaan, bahkan tahayul Bapak Ibu. Sebagai contoh, saya ingat satu hari pada waktu hendak pergi melamar yang sekarang sudah jadi istri saya yang tahun ini dengan anugerah, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan kami sudah menikah 27 tahun. Tapi saya ingat betul pada waktu mau lamaran. Ini semua sudah siap Bapak Ibu, keluarga sudah siap, tinggal berangkat. Tapi keluarga yang dituakan itu dari mama saya, itulah kok dadak jamsi barang toh. Tahu jamsi ya, yang bambu cocok-cocok itu, lalu jatuh, lalu ditukarkan ayat emasnya gitu. Bardiwoco katanya itu hari tidak baik Bapak Ibu, tidak boleh pergi kemana-mana. Lalu beritahukan ke mama saya, maaf keluarga besar yang dituakan tidak bisa mendampingi. Dan mama saya yang hari itu baru bertobat bingung dan bertanya, enaknya gimana ya? Kita pergi enggak ya? Atau kita batal? Atau kita mundurkan? Saya bilang, saya sudah ambil waktu cuti. Gereja yang saya tinggal pelayanan rohaniwannya terbatas. Yang berikutnya. Kalau dibatal nih bayang no Mah. Pihak wanita, pihak calon istri saya itu sudah masak-masak. Lah kok dibatal nih? Lek ndek warung ra sida rapopo. Sing nyang kono sapa sing makan dan begitu. Ya bisa saja dibagi-bagi, tapi cilaka kan begitu. Kok enaknya dibatalkan? Saudara saya mendengar dari pihak keluarga yang mengatakan tidak boleh, walaupun mereka Kristen. Sempat mereka juga berkata, wis batal ya Cuan. Nama saya di keluarga dipanggil Peng Cuan begitu. Batal lah Cuan. Waduh saya tidak sido Cuan tenan ini.
Batal begitu. Pada waktu seperti itu saya langsung bilang sama mama saya, Mama orang Kristen percaya Tuhan Yesus? Percaya. Koko, Cici percaya Tuhan Yesus? Percaya. Ya udah kalau percaya, ayo berangkat di dalam nama Tuhan. Lamar itu anak orang. Benar, berangkat. Dan akhirnya betul hari itu kita berangkat melamar Bapak Ibu. Pada waktu selesai acara pulangnya 3 mobil keluarga ini balapan setiap pom bensin mandek Bapak Ibu. Ngapa? Golek toilet. Beberapa saudara saya itu mules-mules Bapak Ibu. Selalu rebutan toilet. Nah keluarga besar bilang, loh ya toh diandani ngeyel pengen lungo sekarang mules toh. Saya bilang mulesnya ternyata calon mama mertua saya terlalu semangat. Anaknya mau dilamar ya sama yang namanya cuan ini. Bangun jam 3 pagi masak sop merah. 1 botol 650 mili saus sambal itu semua dituang ke situ Bapak Ibu. Bukan saus tomat tapi saus sambal 1 botol itu dimasukkan semua. Enak, kecut-kecut pedes begitu. Tapi yang tidak tahan ya mules loh Bapak Ibu. Mules. Jadi itu bukan karena celaka. Bukan karena tidak nurut. Tetapi memang ada human error begitu. Karena mamanya itu tidak lihat ini saus sambal atau saus. Begitu semua selesai makan baru sadar sausnya utuh begitu ya. Yang habis saus sambal api memang. Dan saya mengatakan 27 tahun di tahun ini saya berkata terima kasih Tuhan untuk anugerah dan penyertaan-Mu. Tapi berapa banyak orang Kristen yang kemudian takut sekali, terintimidasi. Bahkan yang lebih celaka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang Kristen yang kemudian tidak mengerti mengapa melakukan semuanya ini. Dan yang ingin saya katakan bahwa hari ini banyak orang Kristen yang sinkritisme bukan. Satu sisi begitu rajin beribadah, melayani, aktif ke gereja. Tapi di pihak lain, ada begitu banyak keluarga-keluarga ini melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan mungkin atau lebih daripada itu. Dengan alasan takut. Takut sial, takut tidak diberkati, takut hidupnya tidak lancar, takut celaka dan sebagainya. Tapi kalau melakukan di benak mereka mengatakan bahwa ini akan diberkati, akan lancar, akan baik-baik saja. Dan disitulah begitu banyak orang Kristen yang menundukkan dirinya tanpa pernah melihat apakah yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang melanggar firman Tuhan, bertentangan dengan firman Tuhan dan iman saya. Tidak lagi Bapak Ibu. Itu bukan hanya di luar tetapi di gereja. Pelan. Tetapi ada dan banyak lagi. Sebentar lagi ini kan kita akan masuk ke minggu-minggu sengsara, Jumat Agung dan Paskah. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan menjadi keprihatinan. Gereja ketika menjelang Paskah atau Paskah, anak-anak kita itu selalu ditanya apa itu Paskah? Selalu jawabnya adalah telur Bapak Ibu. Identik dengan telur. Guru mengajar tidak memberikan tahu apa maknanya, apa kaitannya. Pokoknya Paskah telur dan anak-anak kita tanya, apa itu Paskah? Telur, tinggal milih telur merah apa asin begitu aja. Natal sama memprihatinkan bukan? Kalau sampai ada orang Kristen ngotot harus ada Sinterklas. Hari ini anak-anak kita kalau ditanya apa Natal, bukan berbicara Kristus yang hadir datang dalam dunia, tetapi lebih kepada menceritakan ada orang baik bagi-bagi hadiah. Dan itu ada di benak anak-anak kita, di benak keluarga Kristen. Ironi bukan Bapak Ibu? Kita tidak lagi melihat apakah ini kebenaran. Tapi ini hal-hal yang kita lakukan tanpa kita mengerti. Yang lain Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentu saja menimbulkan pertanyaan. Sejauh mana boleh tidak boleh bukan? Tidak mudah seperti tadi saya katakan tinggal di tengah keluarga yang kental dengan begitu banyak hal.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu lalu kan kita baru sama-sama banyak yang merayakan tahun baru Imlek, bukan? Dan di situ saya ingat bagaimana keluarga-keluarga ingin memberikan yang terbaik kepada leluhur, kepada orang-orang yang kasihi dengan sembayangan itu. Mama saya juga melakukan hal yang sama, Bapak Ibu. Kalau mau sembayangan dulu, selalu belanja yang terbaik di kota Malang ini. Ke pasar besar. Dan kami anak-anaknya tidak ikut-ikutan sembayang. Tidak ikut makanan-makan yang ditaruh di meja itu, tidak. Kami keluarga sepakat, anak-anak sepakat, tidak. Kami juga tidak berdoa pakai hiu. Kami tidak berdoa kemudian di depan meja sembayangan, tidak. Bukan tidak menghormati, kami tetap menghormati dan menghargai leluhur kepada keluarga yang telah dipanggil Tuhan. Tapi dengan cara model yang berbeda. Hari itu saya ingat kalau beli apa-apa yang bagus sekali. Apel, kue bikang apa. Itu Malang kalau bikin jajan pasar kan menarik. Nah kami anak-anaknya itu terkadangnya jujur ada nakal-nakalnya loh. Itu kan jumlahnya harus ganjil tuh di atas meja. Jadi apel yang bagus itu kan kita tidak makan. Terkadang waktu bantu nyuci ya digelundung ke Bapak Ibu. Jadi jatuh terus bilang, "Mah ini rodok penyok," gitu ya. Nah kalau sudah penyok mama bilang, "Ya sudah kalau penyok jangan ditaruh meja." Ya terus ya makanan. Wah baru bisa makan saudara. Terkadang ya ada dosa-dosanya juga ya. Ada nakalnya juga. Kueku juga gitu, waktu ditatar atau dipenyet titik begitu ya, sehingga melotot kan. Nah kalau melotot gitu kan tidak boleh juga. Nah barulah kita ke bagian kueku, yaitu dosa masa lalu Bapak Ibu ya. Tapi saya ingin mengatakan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika semuanya itu dilakukan tanpa kita sungguh-sungguh memahami apa maknanya, apa artinya bagi kita. Nah jemaat yang dikasih oleh Tuhan, seberapa jauh kita boleh melakukan? Apa saja itu? Apa standarnya? Dan disinilah kita anak-anak Tuhan perlu memikirkan bersama-sama. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita bicara tradisi, saya tidak membahas dari kata apa, tradisi, tahayul maupun budaya. Tapi secara singkat saya ingin mengatakan tradisi adalah kebiasaan turun-temurun yang disampaikan, yang diajarkan dan dianggap itu adalah sesuatu yang paling benar dan baik. Tahayul sama diajarkan turun-temurun tetapi tanpa bukti, tanpa kebenaran. Budaya juga adalah satu hal di mana hasil dari pemikiran orang. Sesuatu yang dianggap baik, adat, kebiasaan yang juga dilakukan. Dan dianggap bahwa itu adalah sesuatu yang baik juga. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak hal sekali lagi, baik itu tradisi, budaya, yang ada di sekitar kita, yang kemudian kita tidak pernah lihat dengan baik-baik apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Dan disinilah justru Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat faktanya adalah bahwa semenjak manusia ada di dalam perjanjian lama sampai hukum Musa diberikan, begitu banyak umat Tuhan yang juga hidup di dalam lingkungan yang seperti ini, bukan? Ada tradisi, ada kebudayaan, ada tahayul. Itu sebabnya bagaimana kita melihat umat Tuhan diperhadapkan dengan masalah-masalah penyembahan berhala, percaya kepada paranormal, petenung. Dan juga kita melihat mereka pun mempercayai dewa-dewa mereka. Sampai kemudian kita lihat dari perjanjian baru atau gereja mula-mula juga sama. Pada zaman Tuhan Yesus juga ada tradisi-tradisi yang ditekankan oleh orang-orang Yahudi. Nah Bapak Ibu betapa kita melihat seperti firman Tuhan yang hari ini kita baca. Umat Tuhan, gereja Tuhan hadir di dalam segala zaman, di dalam segala pergumulan terhadap hal-hal yang bisa menantang iman percaya kita. Cuman yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan Timotius dari bagian yang kita baca ini. Hati-hati. Di tengah jemaat sekarang begitu banyak pengajar-pengajar sesat yang mengajarkan ajaran-ajaran yang Paulus di bagian lain mengatakan mereka lebih tertarik sekarang pengajaran-pengajaran yang menyenangkan telinga.
yang memuaskan keinginan mereka. Tetapi di sana Paulus mengingatkan harus berhati-hati. Karena mereka bisa menyelewengkan praktek hidup untuk jauh daripada Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dari bagian ini pula kita melihat soal kawin, soal makan, itu dipersoalkan oleh mereka. Sesuatu yang Tuhan ajarkan yang baik, mereka tidak lakukan. Tetapi apa yang Tuhan ajarkan, justru mereka tentang, mereka lawan. Untuk tidak boleh dilakukan. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, terhadap semuanya inilah kemudian kita melihat apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui Rasul Paulus, agar kiranya jemaat itu juga menyadari bahwa mereka perlu dibentengi, mereka perlu dipagari, supaya jemaat Tuhan punya pemahaman yang baik dan benar tentang firman Tuhan. Mereka bisa tetap rajin beribadah, mereka rajin melayani, mereka tekun di dalam ajaran, dan juga mereka memiliki teladan hidup yang baik. Nah, tentu saja jemaat yang dikasih oleh Tuhan, di atas semuanya itu kita melihat bahwa Paulus pun di bagian lain juga mengingatkan supaya mereka sadar bahwa pada waktu-waktu terakhir ada banyak orang yang tidak senang lagi mendengar ajaran yang benar, firman Tuhan, tapi lebih senang kepada dongeng-dongeng, lebih kepada hal-hal yang mistis, hal-hal yang kemudian dianggap menyenangkan telinga, dan justru mereka takut terhadap itu. Dan anehnya, celakanya, orang Kristen lebih takut kepada semuanya itu daripada takut kepada Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mengapa peringatan itu begitu keras? Mengapa Tuhan menegur dan mengingatkan kita tentang hal-hal yang tadi saya sebutkan? Oleh karena budaya, tradisi, atau apapun yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, menjadi sarana untuk menipu orang-orang percaya. Menjadi sarana, menjadi alat dari iblis, setan, yang menipu orang percaya dan membuat orang percaya kehilangan kasih kepada Tuhan, kehilangan rasa takut kepada Tuhan, dan menjauhkan orang percaya dari Tuhan. Kalau demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, lalu harus bagaimana kehidupan orang percaya? Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Kembali kepada apa yang kita lihat dari firman Tuhan tadi. Yang pertama, kita melihat bahwa perlunya kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan melalui doa dan membaca firman Tuhan. Saudara, Paulus mengingatkan soal dididik di dalam iman dan ajaran yang sehat. Berapa banyak anak Tuhan yang lebih tertarik untuk pendalaman Alkitab, membaca firman Tuhan, daripada hal-hal yang lain, Bapak Ibu. Berapa banyak di sini orang-orang yang begitu berminat dan antusias untuk beribadah, menjalin satu relasi yang baik dengan Tuhan. Dan berapa banyak yang tekun membaca Alkitab, menjadi bagian di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hari ini, sampai hari ini masih banyak orang Kristen itu, saya heran, tidak senang dengar YouTube, khotbah, mendengar puji-pujian. Senengannya malah nonton sinetron yang mengandung misterius begitu ya, horor begitu. Padahal kalau mau ngomong jujur, habis nonton itu loh sambil nutup mata gini, ya, nginceng di antara jari-jari. Nanti kalau deng kaget merem begitu ya, tutup lalu nginceng lagi begitu. Tolong tanya, Bapak Ibu setelah nonton semuanya itu damai sejahtera kah? Enggak. Tidur itu lo golek konco Bapak Ibu. Ke dapur rentengan gitu ya. Mau ke toilet tuh rame-rame. Sak keluarga ditangek ke kabeh. Lalu ke toilet bareng-bareng. Takut. Nah, hal-hal seperti ini loh tetap dinikmati oleh orang-orang Kristen. Tapi kenapa tidak mendekatkan diri kepada Tuhan? Tidak membaca firman. Justru melalui firman Tuhan inilah semua pekerjaan iblis itu ditelanjangi, diterangi. Tapi orang Kristen justru senang ada di dalam kegelapan, berjalan di dalam kegelapan. Sudah pernah saya itu pergi ke satu kota
kota itu ada 2 alun-alun yang besar. Lalu ada satu alun-alun itu dibelah oleh jalan di tengah-tengah. Dan kalau lewat situ Bapak Ibu, sebetulnya ya bukan disengaja mau lewat, tetapi pulang mau enggak mau lewat situ. Itu di alun-alun ya malam-malam kalau enggak hujan rame sekali. Ngapain orang di sana? Macam-macam Bapak Ibu. Itu kalau pas lewat bawa mobil lampunya dibimkan begitu terang gitu kan. Bapak Ibu mau lihat berbagai macam pemandangan di sana. Ya, berbagai macam. Asal Bapak Ibu jangan berhenti aja begitu. Ya, berbagai macam. Kenapa orang senang melakukan itu di tempat gelap? Kenapa sih pacaran kok seneng di tempat yang sunyi sepi gelap-gelap, kok enggak di bawah halogen begitu? Di lampu gitu halogen. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Kenapa banyak anak Tuhan senang di tempat gelap? Bukan. Saya bersyukur punya anak tunggal, anak satu. Dia dari kecil bukan tipe anak penakut, tapi dia kagetan. Kalau dia kagetan, makanya main peta umpet gampang ketangkap duluan, saudara. Dia kalau sembunyi saking jalan dewe begitu, sehingga ketang. Tapi kalau masuk tempat gelap sendirian tidak takut. Kami pernah ya satu waktu cuti ke Batu loh Bapak Ibu ya, ke Batu. Dia pengen pergi ke rumah misteri. Nah di Batu itu, saya lupa itu di Jatim Park berapa. Dia pengen masuk. Jadi ajak kami, papa mamanya ikut masuk. Dia di depan. Jadi ada anak saya, kemudian saya, istri ya, yang belakang pemandu gitu. Masuk. Anak saya itu enggak takut. Lah kok pas ada satu bagian jembatan itu keinjek, lalu kemudian langsung ada yang berdiri gitu kan. Wah, karena anak saya tuh awalnya penasaran seperti apa sih rumah misteri begitu. Sebetulnya saya tidak berminat, tapi anak saya penasaran. Akhirnya ketika dia kaget, dia teriak, dia lari. Waktu lari balik, saya kaget juga kan, saya juga lari, istri saya lari. Pemandunya ikut lari juga. Dia yang tahu tempatnya melu lari loh saudara. Kaget gitu, nyampe luar tertawa semuanya. Saya bilang terus nih, begitu ya, jantungan katanya anak saya. Terus ke Prigen, sama. Dia bilang mau nyoba lagi. Saya bilang benar enggak kaget? Enggak. Tapi kali ini dia sendirian. Naik seperti kereta itu kan, di Prigen, lalu masuk rumah misteri. Saya tunggu. Saya bukan nunggu dia keluar, nunggu kapan dengar teriaknya lagi kan begitu. Ternyata setelah masuk saudara, dia keluar, dia tersenyum. Dia bilang, gimana Jen? Enggak apa-apa. Lah kok enggak apa-apa, tumben enggak kaget? Enggak, tapi jaraknya. Sepanjang jalan saya tutup mata kok. Oh gitu ya, tutup mata ya. Ya, suara-suara buah-buah katanya ya. Oh bagus juga. Saya ingin mengatakan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini iblis, setan dan pekerjaannya enggak takut sama Alkitab. Tapi saya ingin mengatakan, semua pekerjaan iblis itu takut dengan orang Kristen yang hidup bergumul dengan firman Tuhan. Hari ini banyak orang Kristen yang kebanyakan nonton film horor, sehingga kalau ada apa-apa Alkitab dipegang, keluar sinar toh. Yang takut toh, takut. Makanya banyak orang Kristen tidur Alkitabnya di mana? Di dekat bantal kan? Ya, supaya iblis, setan radoyan, demit radulit kan, taruh. Tapi tidak pernah dibaca. Dan kalau orang Kristen baca Alkitab katanya ngantuk, tidur, apik banget gitu. Apik. Daripada minum obat tidur, baca Alkitab mesti turu Bapak Ibu. Maaf di sini ada Pak Cahyadi, rekan saya penterjemah Alkitab ya. Itulah kelakuan orang Kristen, mohon dimaafkan. Terkadang begitu banyak orang Kristen yang melakukan hal seperti ini. Kenapa tidak bergumul mendalami firman Tuhan? Hari ini ada jemaat yang bekerja di bank. Saya percaya pegawai-pegawai bank diajari dengan teliti banget untuk mengenali uang asli. Mereka tidak diajari uang palsu. Karena uang asli ketika mereka betul-betul mengerti, mendalami cirinya seperti apa, dengan mudah mengenali uang palsu itu. Tapi kalau hari ini pegawai bank diajari uang palsu terus,
mereka bingung setiap kali akan muncul uang palsu dengan segala ciri-cirinya. Hari ini orang Kristen harusnya menjadikan firman Tuhan sebagai filter dalam hidupnya. Sehingga ketika firman Tuhan menjadi filter, apapun orang Kristen bisa menyaring. Ini benar, ini tidak. Ini sesuai firman atau tidak. Ini hidup berkenan kepada Tuhan atau tidak. Dan inilah pentingnya kita jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan untuk terus membangun hidup relasi dengan Tuhan melalui firman, melalui ibadah, melalui doa. Yang berikut yang kedua adalah jemaat yang dikasihi Tuhan. Paulus juga mengingatkan bagaimana seharusnya kita orang Kristen tahu bahwa Kristus Tuhan kita itu adalah Allah. Dialah yang berkuasa. Di ayat yang ke-10 tadi kita baca. Dia adalah Allah yang memelihara dan juru selamat. Kenapa kita orang percaya seringkali takut kepada hal yang tadi saya sebutkan? Karena kita lupa bahwa kita punya Allah yang hidup, yang lebih berkuasa. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Kita bersyukur karena kita punya gembala yang baik yang mengatakan bahwa kita orang percaya ada di dalam genggaman tangan kuasanya. Kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang ditebus, yang dikasihi Tuhan. Kalau dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berkat keselamatan perlindungan itu bukan karena melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan. Tapi atas ketundukan kita kepada Allah. Hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Orang Kristen, anak-anak Tuhan yang menyebut sebagai orang percaya. Kenapa justru tidak menaruh kepercayaan iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang jelas-jelas sudah memberikan hidupnya mati bagi kita. Tapi kita sekaligus masih saja tunduk taat kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang berikutnya, mari kita menjadi pribadi yang diubah dan berdampak. Sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan. Di tengah banyaknya ajaran palsu, praktek hidup yang sesat. Paulus berkata, engkau hadir, engkau bisa menjadi teladan. Oleh karena hidupmu yang sudah diubah. Kita diingatkan di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru. Di dalam 1 Petrus kita juga diingatkan bahwa dulu kita adalah orang-orang di dalam kegelapan yang kemudian dipanggil menuju kepada terangnya yang ajaib. Satu panggilan yang indah bukan sebagai orang percaya, dan harusnya hidup kita yang diubah ini hidup hadir di mana kita berada, menerangi di mana kegelapan itu ada. Di tengah banyaknya praktek-praktek hidup yang sesungguhnya menekan, mengintimidasi keluarga kita, hidup kita, orang-orang yang kita kasihi. Dan kita boleh terangi di dalam kebenaran firman Tuhan. Sambil kita sendiri membawa perubahan hidup yang nyata di tengah keluarga itu. Kalau kita sendiri juga terlibat di dalamnya. Mereka melihat orang Kristen dengan orang bukan Kristen, apa bedanya Bapak Ibu? Mereka bilang tidak ada bedanya. Tapi mari di tengah kehidupan ini kita memberikan arti dan makna yang berbeda, bukan? Membangun rumah orang penuh ketakutan harus sesaji. Mari kita hadir dan berkata mari kita syukuri berkat Tuhan, kita berdoa di rumah yang baru ini. Kita hadirkan Tuhan, mohon belas kasih Tuhan. Begitu kan harusnya. Tatkala anak lahir, hari-hari boleh diserahkan ke rumah sakit yang mengurus. Kita bersyukur untuk anak kita doakan. Kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan. Tatkala kita kehilangan orang yang dikasih, bukan lagi 3, 7. Kenapa harus angka-angka itu? Kita memberikan makna bahwa kita mengenangnya. Kita mensyukuri bahwa Tuhan pernah menghadirkan mereka di tengah kehidupan keluarga kita. Kita hadir ke makam pun bukan karena mengingat untuk memberikan makanan kesukaannya. Tapi kita mengingat bahwa orang kasih itu telah dimakamkan di situ. Kita merawat makamnya supaya tidak ketumpangan atau kegusur mungkin. Dan kalaupun kita berdoa, memaknai bahwa kita berdoa bukan untuk lagi almarhum yang sekarang urusannya Tuhan, bukan. Tetapi untuk keluarga yang ditinggalkan. Banyak hal Bapak Ibu
kita ubah, kita warnai menjadi sesuatu yang berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Yang berikutnya Paulus mengatakan, layanilah Tuhan, berjuanglah dalam kebenaran dan kekudusan dengan tetap mawas diri. Jangan engkau cuma bisa berbicara, tetapi engkau juga mempraktekannya. Dan engkau hati-hati, supaya engkau sendiri tetap hidup di dalam kebenaran. Cuman yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau hari ini kita masih hidup di dalam tekanan, intimidasi, ketakutan untuk hal seperti itu, kita mohon belas kasih dan kemurahan Tuhan menolong supaya kita diingatkan, kita disadarkan kepada siapa harusnya kita takut, kepada siapa kita menaruh harap percaya kita, kepada siapa kita mohon perlindungan. Mari kita kembali lagi menatap salib Kristus. Dan kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih berkuasa dari semuanya ini. Imlek tahun lalu saya sempat melihat satu potongan video di tengah satu ibadah. Dan di dalam ibadah itu saya melihat tanpa sengaja, yaitu ada koko saya di sana. Koko saya yang nomor 3 dalam ibadah peringatan Imlek di gereja. Koko saya bukan orang yang berlebihan. Tapi koko saya itu di dalam ucapan syukurnya, dia kumpulin anak-anak sekolah minggu lalu dia bagikan angpau untuk anak-anak sekolah minggu. Dia berikan itu berkat Tuhan untuk anak-anak. Itu Imlek tahun lalu, tahun baru yang lalu. Tapi Imlek kemarin koko saya sudah tidak ada. Dia sudah dipanggil Tuhan. Saudara, kenapa saya melihat dan saya terharu? Bukan kebetulan, tapi mama saya yang dulu tidak kenal Tuhan, begitu kenal Tuhan, dia memaknai banyak hal menjadi sesuatu yang bisa jadi berkat. Salah satunya Imlek. Mama saya itu kalau Imlek tadi saya mengatakan selalu yang terbaik untuk yang dipercayainya, untuk leluhurnya. Tapi begitu terima Tuhan, dia membalikkan semua itu berkata, kalau untuk Tuhan, engkau mesti memberi dan lakukan yang terbaik itu untuk Tuhan. Saya ingat pesan itu karena apa? Saya pernah melakukan kesalahan. Pada waktu mama saya beli ayam putih, bulunya putih, yang mau disembelih, mau ditaruh di meja sembayangan. Dan hari itu minta tolong saya potong ayam itu untuk dimasak. Tapi karena saya kaget bangun tidur disuruh potong ayam, saya ambilnya bukan pisau kecil tapi golok, Bapak Ibu. Sehingga ketika ayam itu ditarik satu bagian adik saya tarik kepalanya, kalau tidak salah saya bagian kepala. Lalu kemudian saya potong. Ketika potong pakai golok, tuh gelendah saya begitu saudara. Putus. Dia tarik ke sana, saya tarik ke sini, putul kepalanya. Mama saya marah besar melihat ayam putih bagus yang mau ditanam, mau dibuat sembahyangan, putul kepalanya itu. Padahal maunya sembahyang itu ayamnya utuh, lalu ngadep ke foto begini loh. Ngadep ke foto, ini utuh gitu ya, utuh. Sekarang tugel begitu. Padahal waktu putus ini saya bilang, Ma, itu enggak apa-apa toh, dimasak dulu kok ditaleni, Ma, gitu. Diikat supaya kepalanya tetap begini. Marah besar. Kita dianggap kurang ajar, bla 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 bla. Lalu di ultimatum, sekarang pergi cari sampai dapat ayam putih. Biu, saya bilang. Sama adik saya keliling dari rumah ke rumah tetangga yang pelihara ayam. Dah ketemunya ya ireng putih gitu, hitam putih terus begitu. Lalu sudah hari semakin sore sembayangan mau dimulai. Saudara, adik saya punya ide. Wis sak keneke, tapi sebelum pulang cabuti yang ireng begitu ya, yang bulu hitam cabuti. Setelah cabuti nanti bilang mah ayame putih begitu ya, putih. Saya bilang, mamah kitai urung burem begitu ya. Jadi sambedaknya ke ayam brundul apa ayam putih? Itu brundul saya bilang. Dan hari itu tanpa ayam, marah Sintianya diwarnai dengan kemarahan Bapak Ibu. Dan mama malam itu berkata, tidak ada angpo untuk kalian. Waduh. Ya wes rakei, pitike itu gelap begitu ya. Saudara,
kalau belum percaya semua makanan yang bagus ditaruh sana. Mama bilang, lihat nanti mereka datang mereka makan. Besoknya saya lihat, renek sing kelong imah. Oh berarti ya wis wareg begitu ya. Oh udah kenyang. Tapi lihat itu, teh, kopi kurang setengah senti, sak sentian kan? Kurang kan? Loh itu diombe. Diminum sama mereka. Ora kurang ah. Wong bikinnya panas kok, yang nguap toh. Iya, saya bilang nguap di seneni, saudara. Itu waktu belum percaya. Tapi setelah percaya, ada kalimat-kalimat yang indah katakan, buat Tuhan, lakukan yang terbaik, beri yang terbaik. Untuk Tuhan, hormati lebih dari segalanya. Hormati Tuhan, hormati hamba-hamba Tuhan. Saya berkata begitu, sungguh sebagai hamba Tuhan, kadang saya malu. Dulu dia berkata kepada saya, kalau kamu sekolah Alkitab, mulai hari ini, mulai malam ini, kamu bukan anak. Dari 8 saudara dia bilang, hilang 1 enggak apa-apa. Kamu anak nomor 7, hilang. Yang kedua, kalau kamu keluar dari pintu rumah ini untuk besok berangkat ke STT Saat ya, waktu itu Saat. Keluarlah untuk selama-lamanya. Yang ketiga, tidak pernah ada uang sesen pun buat kamu. Keempat, tidak ada boleh baju satupun yang kamu bawa. Tahun 90 itu dia berkata, hanya boleh seragammu SMA itu yang kamu bawa. Kalau kamu setuju kamu boleh pergi ke Saat. Dan malam itu saya berkata, saya tetap pergi. Selama kuliah di Saat pakai putih, abu-abu, OSISnya hilang kan, malu kuliah pakai OSIS begitu ya. Yang enggak saya pakai cuma baju pramuka saudara ya. Saya kuliah enggak pernah pakai pramuka. Tapi pada akhirnya mama saya yang bertobat. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Hari ini, percayalah, tatkala seseorang mengalami perubahan hidup di dalam Tuhan, dia akan menjadi sesuatu yang indah dalam Tuhan. Sudahkah kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan itu? Atau kita setengah-setengah? Atau jangan-jangan sesungguhnya kita tidak mengalami perjumpaan itu? Sehingga kita tidak ada perubahan hidup yang memuliakan namanya. Mari dengan segala kerendahan hati memohon belas kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan mengasihani kita. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam anugerahnya. Dan terus menaruh Kristus di atas segala-galanya. Amin. Mari kita berdoa. Mohon dengan kasih Bapak Cahyadi untuk menyampaikan doa. Ya Tuhan Yesus. Benar Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih.